Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan langkah ketiga. Sebelum kita bersama-sama praktik menerjemahkan Al-Quran dengan metode Granada, kita harus menguasai langkah ketiga, yaitu menguasai rumus-rumus Granada. Yang sebelumnya langkah pertama, langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, menguasai rumus-rumus Granada. Yang pertama, rumus mencari akar kata. Yang kedua, rumus praktis menentukan pola aktif dan pasif dalam kata kerja. Yang ketiga, menguasai huruf-huruf penyakit. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita fokus untuk mencari akar kata dengan memakai rumus titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 3. Karena apa? Karena keumuman bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran, akar katanya kembali kepada 3 huruf. Sedikit sekali yang 4 huruf. Dengan demikian berarti jumlah huruf yang ingin kita cari dikurangi huruf tambahan, maka sama dengan 3. Jumlah huruf kita sudah ketahui seperti kata wal ya talatok. Tinggal kita hitung saja. Wa, lam, ya, ta, lam, to, tasdid, fa. Ada berapa? Ada 8. Berarti yang harus dibuangnya adalah ada 5 huruf. Karena 5 huruf itu adalah merupakan huruf tambahan, bukan huruf dasar, bukan akar kata. Kemudian huruf tambahan yang mana? Nah, huruf tambahan adalah yang ada di tabel rumus Granada halaman 39, ada di buku. Nah, ini ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Sama seperti bahasa Indonesia, ada awalan, ada akhiran. Hanya bedanya dalam bahasa Arab itu ada sisipan, ada huruf tambahan di tengah. Nah, kita fokus kepada awalan. Ada hamzah, ada waw, ada fa, ada bi, ada ka, ada sa, ada la, ya kan? Ada ya, yu, ta, tu. Nah, ini. Sisipan adalah biasanya tasdid, ta, to, ya kan? Itu alif, itu sisipan yang ada di tengah kata. Akhiran. Nah, akhiran. Untuk lebih lengkapnya silahkan sahabat Al-Quran semua bisa dilihat di buku halaman 39. Fungsi awalan tentunya akan mempengaruhi kepada menerjemahkan. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia, memandikan, awalan kan beda artinya dengan dimandikan, beda tentunya ya. Nah, awalan sisipan akhiran ini tentunya ada artinya. Nah, artinya silakan lihat sahabat Quran semuanya, ada di halaman 40 kalau di buku ya. Contoh saja, ambil salah satu contohnya yang menjadi awalan. Misalkan sa itu akan, ya kan? Kemudian bukan alif lam tapi al itu hendaklah, seperti itu. Esta juga sebagai awalan itu minta, merasa atau menganggap, seperti istisqa meminta air, ya kan? Istighfar meminta atau memohon ampun karena ada awalan esta. Nah, kemudian contoh sisipan di tengah. Nah, ada to kan? Di tengah keumumannya menunjukkan penerjemahannya arti kata paling atau sangat atau ter. Contoh kata pastobir ya, maka harus sangat bersabar karena ada to tengah. Atau Nabiul Mustafa, ya kan? Nabi yang sangat terpilih karena ada to, bukan hanya terpilih biasa tapi sangat terpilih. Itu sekilas penjelasannya. Jadi
tabelnya ada di halaman 39, kemudian pengertian masing-masing awalan, akhiran, dan sisipan itu ada di baliknya, ada di halaman 40-nya. Kita lanjut. Kita cari akar kata waliyatalatop. Nah, kita cari akar kata waliyatalatop. Kemudian wa-nya dibuang. Langsung ke sini. Waliyatalatop. Ini surah Al-Kahfi. Wa ada posisinya ada di awal kata. Nah, kita lihat awalan ya. Oh, wa ada di sini kan. Nah, kemudian al juga ada di sini. Hendaknya tadi kan. Wa itu kan dan. Kemudian ya juga ada di sini nih. Ya, yu. Berarti ini termasuk awalan. Biasanya 3 huruf itu awalan itu kadang-kadang bisa berurutan, dan ini sistematis sahabat Quran semuanya. Kalau ada awalan dalam satu kata, misalkan ada 3 huruf awalan, maka sistematis wawu, al, dan iya. Tidak mungkin al terlebih dahulu dan tidak mungkin iya terlebih dahulu, tapi sistematis sesuai kolom di sini. Kemudian ta, ya kan, ta sebagai sisipan. Nah, ini ada di sini tabelnya. Kemudian tasdid juga sebagai sisipan. Jadi kata dasarnya tinggal la, to, fa. Patahkan saja la, to, fa. Nanti dicari di kamus, di lam, di urutan lam, kemudian to, kemudian fa. Nah, ini ketemu di kamus la, to, fa. Yaltufu lutfan. Di kamus bahasa Arab juga termasuk di kamus Juz 1 Granada maupun kamus induk metode Granada, kamus induk Al-Quran metode Granada, posisinya sama. Latopa inilah yang disebut akar kata atau kata dasar. Nah, posisi dia adalah sebagai kata kerja lampau. Dan dia memiliki kata ganti huwa atau dia, dan sekaligus sebagai subjek di dalam sebuah kata, di dalam kata kerja lampau. Latopa berarti dia telah lembut, karena kata kerja lampau, fi'il ma'di. Kemudian yang kedua, biasanya di kamus itu ada kata yang kedua setelah kata dasar, ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja sedang, akan, dan kebiasaan. Jadi cara menerjemahkannya, dia sedang lembut, dia selalu lembut, gitu. Dia akan lembut. Kemudian yang ketiga ini adalah kata benda, ya kan, kata kerja yang berubah menjadi kata benda, yaitu masdar atau ziran. Cara menerjemahkannya, bubuhkan awalan ke dan akhiran an, atau awalan pe akhiran an, atau akhiran an saja sesuai kecocokan dengan kata tersebut. Lutfan, itu berarti kelembutan, itu kan, lutfan kelembutan, ilman pengetahuan, keilmuan. Kalau kata ilman, lutfan kelembutan. Kemudian setelah ketemu kata dasarnya, nah, biasanya ada kata turunannya. Nah, di kamus Juz 1 metode Granada maupun kamus induk metode Granada juga ada turunannya. Nah, ini kata yang akan kita terjemahkan. Ternyata wal yatalatop itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Seperti itu sahabat Quran semuanya. Jadi sangat mudah ya. Dan kemudian ini contoh berikutnya, contoh akar kata yang memang semua kembali kepada 3. Walaupun nanti ada kata yang setelah dikurangi memakai rumus itu tinggal 2, tinggal 1. Nah, itu kemudian kita akan bahas di depan insyaallah di dalam
rumus mencari akar kata ketika ada huruf penyakit ada dari bagian akar kata tersebut. Tapi kalau tidak ada huruf penyakit dalam akar kata, ya, maka berlaku titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 3. Contoh alhamdu, kata dasarnya ha mim da hamida. Yurjaun, kata dasarnya tetap 3 huruf. Ro ja a. Mustaghfirun, akar katanya gha fa ro. Yatasaalun dan seterusnya. Dan sahabat Quran semuanya, di Al-Quran yang paling banyak hurufnya atau dengan kata lain terpanjang kata di dalam Al-Quran adalah ada di surat Al-Hijr ayat 22. Potongan surat Al-Hijr ayat 22 yaitu dalam kata Fa'askoinakumuhu. Nah, ini kata yang hurufnya terbanyak atau kata terpanjang cuman ada 11 ternyata ya. Dan ini bisa memakai rumus yang tadi. Baik, itu barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Quran untuk menentukan atau mencari akar kata dalam kamus juz 1 metode Granada maupun kamus induk, maupun ini juga bisa dipakai untuk mencari akar kata bahasa Arab dalam kamus bahasa Arab yang umum. Walaupun minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.